ketika kita melaksanakan puasa Syawal itu adalah tanda diterimanya amalan puasa Ramadan kita. Jadi kalau ada orang tanya, tanda amalan kita diterima di bulan Ramadan apa ya? Salah satu tandanya adalah melakukan puasa Syawal, melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan menunjuki pada amalan-amalan soleh selanjutnya. Kalau Allah menerima amalan puasa Ramadan kita, ya teman-teman semua, maka Allah akan mudahkan kita untuk berbuat amalan-amalan baik berikutnya. Kenapa? Karena ada sebagian orang-orang soleh mengatakan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Baik, ibu-ibu semua apa kabar? Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Masya Allah. Masih Baik, dalam baik. suasana Lebaran, masih banyak yang masih berlibur bersama dengan anggota keluarga, masih banyak yang pulang kampung atau masih ada di rumah aja, bangun siang gitu ya, menikmati hari liburan ini. Baik, ibu-ibu semua, sebelumnya saya ingin mengucapkan Eid Mubarak. Semoga menjadi Eid yang penuh berkah. Jadi kalau kita mendapatkan kalimat Eid Mubarak dari orang-orang, itu artinya semoga Eid kita ini penuh dengan keberkahan. Atau di Indonesia ini kita sering mendengar kata minal aidin wal faidin gitu ya Bu ya. Selamat berhari raya, selamat meraih kemenangan. Kullu am wa antum bi khair. Kita juga sering mendengar ucapan seperti itu yang artinya semoga di sepanjang tahun terus berada dalam kebaikan demi kebaikan. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Untuk teman-teman semua, semoga di Hari Raya Idul Fitri ini kita menjadi orang-orang yang meraih kemenangan. Maksudnya apa? Setelah 1 bulan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, digembleng untuk puasa, digembleng untuk Qiyamul Lail, digembleng untuk tadarus Quran, digembleng untuk sedekah. Mudah-mudahan bulan pendidikan itu berterusan sampai selanjutnya insya Allah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Baik Ibu semua, sebelum saya mulai hari ini karena dalam suasana lebaran, Indonesia ini biasanya terkenal dengan halal bihalal, betul ya Bu ya? Kita menghalalkan apa yang ada di hati kita yang mengganjal, yang rasa-rasanya sesuatu nggak enak kita halalkan, kita bersihkan, kosong, bersih hati kita. Artinya dalam halal bihalal ada nuansa untuk saling maaf-memaafkan. Itu tema kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit ya Bu pada pagi hari ini. Hari ini Alhamdulillah saya berada di Hotel Mambruk, Masya Allah. Kemarin saya bersama dengan 100 santri yang tidak pulang kampung. Setiap tahunnya memang di pesantren itu tidak pulang kampung sekitar 100 orang karena banyak yang nggak punya biaya ya Bu ya. Karena ketika pulang kampung kan tiket mahal dan sebagainya. Akhirnya mereka berada di pesantren. Nah, hari raya itu adalah hari kebahagiaan. Hari raya itu adalah hari raya makan-makan. Hari raya itu adalah hari di mana orang-orang tidak boleh sedih. Saya teringat satu kisah di zamannya Rasulullah SAW. Kalau ibu-ibu ingat ceritanya, ada seorang anak kecil di hari raya ya, Idul Fitri atau Idul Adha gitu ya. Eh, si anak kecil ini kemudian menangis di pojokan kota. Pada saat itu Rasulullah SAW menghampiri anak kecil ini. Kenapa engkau menangis? Kemudian beliau berkata, aku sebatang kara, nggak punya siapa-siapa. Ayahku pergi, ibuku sudah menikah lagi dengan yang lain, dan aku nggak punya keluarga. Aku sedih karena di hari raya ini sendirian, sementara orang-orang lain bergembira berkumpul dengan anggota keluarganya. Oleh karena itu Rasulullah SAW membawa anak ini menuju ke rumah beliau, dan Rasulullah SAW memberikan baju baru, makanan yang enak untuk anak ini, dan Rasulullah katakan ayahmu adalah aku, ibumu adalah Siti Aisyah, kakakmu adalah Siti Fatimah. Jadi Rasulullah SAW menginformasikan anak tersebut bahwa hari raya engkau tidak sendirian, engkau tidak sebatang kara, ada baju baru, ada makanan enak untukmu, dan anggaplah kami-kami ini adalah keluargamu. Dari situ kemudian saya belajar bahwa di hari raya nggak boleh ada yang sedih, nggak boleh ada yang merasa sendiri, nggak boleh ada yang merasa kesepian, apalagi nggak ada makanan. Makanya kan kita berzakat ya Bu di bulan suci Ramadan supaya orang semua bisa makan di hari raya Idul Fitri atau hari raya besar kita ini. Nah,
Makanya kemarin ketika 100 anak nggak pulang kampung, saya merasa bahwa anak-anak ini harus bahagia. Alhamdulillah ada Bu Sufi dan Pak Budi yang memfasilitasi bahwa anak-anak ini bisa berlibur di Hotel Mambruk. Seharian mereka berada di Hotel Mambruk menikmati pantai. Jadi Alhamdulillah di hari raya mudah-mudahan kita tidak melupakan orang-orang di sekitar kita, bahwa kita bahagia bersama dengan suami kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, tapi kita harus ingat bahwa ada orang-orang lain yang juga mungkin nggak seberuntung dengan kita. Saya masih cerita, Bu. Belum ceramah nih, Bu ya. Saya masih cerita kemarin waktu Hari Raya Idul Fitri, Bu. Kami sholat Id. Saya tinggal di Bintaro, Tangerang Selatan. Dan pada saat itu imamnya berkhutbah mengenai Gaza. Nah, itu kami semua menangis. Ketika doa kami menangis, imam juga mengingatkan kita bahwa Hari Raya kali ini sangat berbeda di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Karena di Hari Raya Idul Fitri ini kita ingat bahwa banyak saudara kita yang tidak seberuntung kita. Kalau kita berziarah, kalau kita bersilaturahmi kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, hari raya kan kita bersilaturahmi dengan orang-orang yang kita cintai, ke rumah mereka berkunjung. Kalau mereka berkunjung ke kubur, karena banyak sekali orang-orang yang mati syahid ketika di masa perang sampai hari ini. Jadi bayangkan di hari raya yang penuh dengan kebahagiaan, ziarahnya malah ziarah kubur. Karena kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan saudara, betul-betul sebatang kara, kesulitan makanan. Jadi perasaan itu yang sejatinya harus kita hadirkan. Makanya waktu saya ditanya sama wartawan gimana momentum Lebaran ini, perbedaannya apa? Perbedaannya bahwa mix perasaannya. Antara bahagia karena bisa berkumpul, bisa quality time bersama dengan anggota keluarga, tapi sedih ternyata banyak orang-orang yang nggak seberuntung dengan kita. Karena yang paling berat sebenarnya salah satunya adalah perasaan kesepian, ya Bu ya. Perasaan kesepian itu perasaan yang berat ketika kita ngerasa bahwa kita sendiri nggak punya siapa-siapa. Maka mudah-mudahan di hari raya Lebaran ini kita penuh dengan rasa syukur, insya Allah, di mana kita tahu bahwa nikmat kebersamaan, nikmat yang tiada tara, nikmat masih bisa bersama dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga, nikmat yang nggak semua orang memilikinya. Insya Allah mudah-mudahan Lebaran kali ini Lebaran yang penuh dengan rasa syukur. Nah, sebelum saya bahas tentang memaafkan, mengosongkan hati dari berbagai macam marah, berbagai macam perasaan tidak suka, berbagai macam perasaan yang mengganjal, saya ingin mengingatkan diri saya dan ibu-ibu semua bahwa ada satu amalan sunnah setelah hari raya, setelah Ramadan. Apa itu? Puasa Syawal, ya Bu ya. Ibu udah bisa mulai puasa Syawal nih, karena ini udah Lebarannya udah Lebaran keempat ya Bu ya. Jadi sudah mulai bisa puasa Syawal. Maka sedikit kita bahas supaya kita termotivasi untuk melaksanakan puasa Syawal secepat mungkin sebelum haid itu datang gitu ya. Baik, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu sekalian, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi rugi, sayang kalau ibu-ibu tidak memanfaatkan waktu Syawal ini dengan puasa Ramadan, puasa Syawal. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka eh, lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah atau amalan-amalan sunnah. Cara melakukan puasa Syawal bagaimana? Puasa Syawal itu dilakukan 6 hari. Kemudian kapan dilaksanakannya? Lebih utama dilaksanakannya setelah sehari setelah Idul Fitri. Namun nggak apa-apa. Kalau diakhirkan nggak apa-apa. Sekarang ini pun ibu-ibu bisa melakukan, asalkan masih di bulan Syawal. Kemudian boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Hari ini puasa Syawal, besok mau libur 3 hari lagi puasa Syawal silakan. Lebih utama berurutan, langsung 6 hari sekaligus. Tapi kalau mau tidak berurutan pun tidak mengapa, asalkan masih di bulan Syawal. Lalu bagaimana lagi cara melaksanakan puasa Syawal? Lebih diutamakan kodok puasa terlebih dahulu. Mengganti puasa yang kemarin selama Ramadan nggak puasa karena haid mungkin atau karena sakit, mungkin karena safar ataupun yang bolong-bolong puasanya. Di bulan Syawal memang diutamakan, lebih afdal, lebih utama itu puasa wajibnya itu dibayar dulu. Karena puasa sunnah Syawal itu sunnah, ganti puasa atau bayar hutang itu wajib. Jadi lebih utama kita untuk puasa wajibnya dulu, bayar dulu, kodok puasa terlebih dahulu. Ya teman-teman semua, ibadah wajib itu lebih didahulukan daripada ibadah sunnah. Tapi
Boleh nggak? Tapi kalau misalnya Syawal dulu, takutnya nggak dapet nih Syawalnya karena haid saya panjang sekali. Misalnya ada orang yang haidnya 2 minggu, belum lagi nanti kalau safar nggak dapet nanti Syawalnya. Boleh puasa Syawal dulu silahkan. Walaupun lebih utama ganti puasa dulu. Tapi kalau boleh boleh, boleh puasa Syawal dulu, baru melaksanakan puasa qada boleh. Boleh juga qada puasa lebih afdal, lebih utama, baru puasa Syawal. Tapi yang jelas ketika kita memilih untuk puasa Syawal dulu, setelah puasa Syawal selesai, harus menyegerakan untuk melunasi hutang puasanya, gitu ya. Sebisa mungkin disegerakan. Baik, ibu-ibu sekalian, setelah kita bahas tentang puasa Syawal, maka saya mau menyampaikan beberapa faedah, beberapa keutamaan puasa Syawal. Tadi kan puasa Syawal sudah kita tahu, oh ternyata kodok dulu ya lebih utama. Tapi Syawal dulu boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kalau mencari keutamaannya ya bayar yang wajib dulu, baru melaksanakan yang sunnah. Apa sih keutamaan puasa Syawal? Pertama tadi ya, puasa Syawal itu akan menggenapkan ganjaran berpuasa 1 tahun penuh. Pahalanya 1 tahun. Kedua, apalagi keutamaan dari puasa Syawal? Puasa Syawal itu seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Apa itu fungsinya? Menutup kekurangan dari puasa kita atau amal ibadah kita dan menyempurnakan ibadah wajib kita. Jadi sama seperti sholat rawatib, sholat sunnah itu fungsinya apa? Untuk menutup kekurangan sholat wajib kita. Ibu-ibu kalau sholat itu kan belum tentu sempurna loh. Kadang-kadang kita nggak khusyuk. Tadi kompor udah dimatiin belum ya? Tadi jemuran udah diangkat belum ya gitu ya. Kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Kadang-kadang sholat kita nggak khusyuk. Kadang-kadang gerakan kita nggak sempurna. Rukuk kita nggak sempurna. Gerakan sujud kita nggak sempurna. Kadang-kadang bacaan kita juga nggak benar. Kadang-kadang gerakan kita nggak tenang, nggak tumakninah. Makanya yang nggak sempurna itu disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Makanya sholat sunnah rawatib itu menyempurnakan, menambal kekurangan ketika kita sholat wajib. Sama seperti puasa Syawal. Ramadan kita itu puasa kita belum tentu semuanya sempurna. Mungkin terselip ria, terselip puasa sih puasa menahan lapar dan haus, tapi ada dosa-dosa kecil yang kita kerjakan, nggak sempurna puasa kita. Jadi kita tambal kekurangan itu, kita sempurnakan dengan amalan sunnah. Jadi puasa Syawal itu menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa-puasa wajib kita. Itu dia fungsinya. Amalan sunnah seperti puasa Syawal akan menyempurnakan puasa Ramadan kita yang seringkali ada kekurangan di sana sini. Gitu teman-teman semua. Nah, faedah yang ketiga, manfaat yang ketiga apa? Ketika kita melaksanakan puasa Syawal itu adalah tanda diterimanya amalan puasa Ramadan kita. Jadi kalau ada orang tanya, tanda amalan kita diterima di bulan Ramadan apa ya? Salah satu tandanya adalah melakukan puasa Syawal. Melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan menunjuki pada amalan-amalan soleh selanjutnya. Kalau Allah menerima amalan puasa Ramadan kita, ya teman-teman semua, maka Allah akan mudahkan kita untuk berbuat amalan-amalan baik berikutnya. Kenapa? Karena ada sebagian orang-orang soleh mengatakan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Makanya sama juga ketika ibu-ibu umroh atau haji. Ada yang bertanya, apa sih ciri-ciri umroh mabrur? Apa sih ciri-ciri haji mabrur yang diterima oleh Allah? Ya setelah haji atau setelah umroh diikuti kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah itu mabrur tuh, artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu ya teman-teman semua. Jadi kalau kita melihat puasa Syawal, maka puasa Syawal faedahnya adalah merupakan tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Itu yang ketiga. Faedah yang keempat, manfaat yang keempat apa ketika kita melaksanakan puasa Syawal? Puasa Syawal itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, apa yang perlu disyukuri? Nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di bulan Ramadan. Kan Rasulullah katakan celakalah bagi orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah akan banyaknya nikmat yang sudah kita dapatkan sepanjang Ramadan kemarin. Nikmat Allah banyak mengampuni dosa, nikmat Allah banyak lipat gandakan pahala, nikmat Allah buat kita bisa terawih, bisa qiyamul lail, bisa puasa. Itu nikmat loh, Bu. Kita dikasih sama Allah bisa ibadah tuh nikmat. Apalagi kalau kita berlama-lama dengan ibadah kita itu nikmat. Jadi puasa Syawal itu adalah bentuk syukur kepada Allah atas semua nikmat, semua kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita.
Ibu-ibu ingat Rasulullah itu selalu sholat malam. Kata Siti Aisyah, kenapa sholat malam? Kau itu sudah dijamin masuk surga. Kenapa masih sholat malam? Maka Rasulullah menyampaikan pada Siti Aisyah sholat malamnya beliau itu adalah bentuk rasa syukur. Jadi, ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk rasa syukur atas semua nikmat, atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Gitu teman-teman semua. Jadi kita melanjutkan dengan amalan sunnah sebagai bentuk syukur. Terima kasih ya Allah untuk semua kebaikan yang sudah Allah berikan sampai hari ini masih sehat, masih dikasih kesempatan ketemu di Ramadan kemarin, masih bisa menikmati rasanya tarawih, masih bisa sahur, buka bersama dengan orang-orang yang kita cintai, masih bisa menikmati Quran. Nah itu semua adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Cara bersyukur adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, masih bahas puasa Syawal nih. Apa sih keutamaan puasa Syawal? Melaksanakan puasa Syawal menandakan ibadah kita ini continue, bukan ibadah musiman saja. Jadi amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak berhenti setelah Ramadan berakhir. Amalannya terus continue, amalannya terus berlanjut. Ketika Ramadan berakhir, sebagian orang-orang bahagia. Bahagianya bukan karena bahagia Idul Fitri, bahagianya karena ye bebas, udah nggak puasa lagi gitu, bebas, udah nggak taraweh lagi. Nah, ini hati-hati orang-orang seperti ini biasanya ibadahnya musiman saja. Maka kita ingin menunjukkan kepada Allah bahwa ibadah kita bukan ibadah musiman. Kenapa? Karena dikatakan sejelek-jelek orang adalah orang yang rajin ibadahnya di Ramadan saja. Sesungguhnya orang soleh itu orang yang rajin ibadah, rajin salat malam sepanjang tahun. Jadi ibadah kita bukan ibadah Ramadan saja, bukan ibadah Rajab saja, bukan ibadah Sya'ban saja, tapi ibadah sepanjang tahun. Begitu teman-teman semua. Jadi alhamdulillah hari ini secara singkat kita sudah membahas mengenai puasa Syawal. Perkataan ulama mengatakan begini, barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka di antara tanda diterimanya amalan tersebut adalah dimudahkan untuk melakukan amalan ketaatan lainnya. Di antara tanda tertolaknya suatu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah melakukan amal ketaatan. Jadi tanda amalan kita ditolak itu adalah setelah sebulan udah ibadah-ibadah terus kita maksiat. Jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan tersebut. Ya, jadi sangat bagus bagi kita mengikuti ketaatan setelah melakukan ketaatan sebelumnya. Itu tanda diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah sudah selesai permasalahan puasa Syawal ini, teman-teman semua. Maka hari ini saya mau bahas sedikit tentang memaafkan. eh nggak mudah ya teman-teman semua dalam proses perjalanan hidup kita, nggak mudah loh memaafkan orang, terutama orang-orang yang terdekat. Kita kadang-kadang mikir siapa ya, banyak yang melukai hati kita. Ada orang yang Allah uji, orang tuanya menyakiti hatinya. Ada kakak adiknya yang menyakiti hatinya, ada teman-temannya. Tapi jangan salah, kadang-kadang suami sendiri atau bahkan anak sendiri yang menggores luka di hati kita. Seseorang yang kita cintai, yang kita harap memberikan kebahagiaan, justru terkadang yang paling menggores sesuatu di hati kita. Maka apapun itu, siapapun yang menggores luka di hati kita, kita mau di hari raya Idul Fitri ini kan disebut sebagai hari kemenangan, hari seperti kita bayi yang baru lahir, ibu sekalian. Hari di mana kita bersih daripada dosa setelah Ramadan kemarin. Maka kita mau, saya menasihati diri saya sendiri, kita mau diri kita bersih dan hati kita bersih. Hati kita bersih dari apa? Dari marah, dari perasaan benci, dari perasaan luka yang mendalam mau diobatin sama kita sendiri lewat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering dengar ada yang namanya halal bihalal. Kita mengosongkan hati dari berbagai perasaan benci dan marah. Kita mau jadi orang yang punya hidup yang tenang dengan hati yang tenang dengan cara memaafkan. Ibu-ibu tahukah bahwa di Al-Quran itu tidak ada loh perintah minta maaf. Yang ada perintah memaafkan. Nggak ada perintah minta maaf sana minta maaf, nggak ada. Yang ada perintah memaafkan. Saking dahsyatnya perbuatan itu. Dan ibu-ibu tahu ada 8 pintu surga. Salah satu pintu itu adalah pintu orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saking dahsyatnya perbuatan itu dan Allah tahu itu nggak mudah, itu sulit. Memaafkan sih di lisan bisa, tapi kadang-kadang di hati ini masih banyak luka gitu. Nah, saking dahsyatnya perbuatan itu bahkan Allah SWT
mengkhususkan satu pintu surga untuk orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain dan mampu menahan amarahnya. Atau kalau Ibu lihat dalam surah Ali Imran 133 sampai 135, itu disebutkan ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa kisah supaya kita bisa berkaca, kira-kira saya kayak gini nggak ya? Dan kalau saya mendapatkan hal ini, apa yang harus saya lakukan? Kita belajar dari kisah ini. Ibu-ibu semua ingat peristiwa bahwa suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya Nabi, difitnah. Difitnahnya nggak main-main, Bu. Difitnahnya berselingkuh. Kok bisa? Gimana ceritanya? Suatu ketika Rasulullah bersama dengan rombongan dan membawa Siti Aisyah pada masa itu baru pulang dari sebuah urusan yang panjang, sebuah peperangan, dan istirahat di sebuah tempat sebelum mereka kembali ke Madinah. Pada saat itu perempuan-perempuan itu biasanya ditutup. Jadi naik unta tapi ada tutupan gitu. Jadi nggak kelihatan perempuan-perempuan di dalam unta itu. Dan Siti Aisyah punya satu keperluan, jadi harus turun dari unta tersebut, ingin buang hajat gitu ya, turun dari unta tersebut. Dan orang-orang tidak sadar bahwa Siti Aisyah telah turun dari untanya. Mereka semua kembali ke Madinah, dan Siti Aisyah kembali ke tempat tersebut kaget karena melihat tidak ada seorang pun lagi di tempat itu. Siti Aisyah duduk dan berharap agar mereka menyadari dirinya tertinggal dan bisa menjemput Siti Aisyah. Namun tak kunjung juga dijemput. Siti Aisyah mulai ketakutan. Dari kejauhan ternyata ada satu orang yang tertinggal rombongan, namanya Sofwan radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Dan Sofwan terkejut ketika melihat Siti Aisyah seorang diri. Tanpa berkata-kata, Sofwan meminta Siti Aisyah naik kepada untanya dan beliau memandu unta tersebut sampai ke Madinah. Di Madinah ada orang munafik yang dari dulu memang sangat benci sama Nabi. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau menyebarkan berita bohong, Siti Aisyah berselingkuh. Lihat tuh, dari jauh mereka berdua saja. Dan ibu-ibu tahu apa yang paling menyakitkan? Hampir seluruh Madinah percaya dengan berita itu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, orang-orang membicarakan Siti Aisyah. Bayangkan Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, orang yang paling dicintai Nabi, itu difitnah. Dan yang paling mengerikannya lagi, hampir sebagian besar orang percaya dengan berita itu. Maka dahsyatnya fitnah. Dan apalagi yang lebih menyakitkan untuk Siti Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Siti Aisyah, berbeda sikapnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, ya Aisyah, kalau memang berita itu benar, maka segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Aisyah terkejut mendengarkan kalimat begitu karena Rasulullah berbeda sikap dan mengatakan begitu. Kata Siti Aisyah, aku hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun aku mengatakan aku melakukannya, itulah yang ingin kalian dengar. Aku mengatakan aku tidak melakukannya, kalian pun tidak akan percaya. Maka aku akan menyerahkan urusanku kepada Allah. Siti Aisyah tentu sangat sedih, Bu, karena hampir seluruh Madinah percaya dan Rasulullah juga berkata dengan kalimat seperti itu. Bahkan ayahnya mengatakan, wahai Aisyah, katakan yang sebenarnya. Maka Siti Aisyah nggak tahu lagi harus gimana, saking dahsyatnya fitnah tersebut. Hingga suatu hari akhirnya Allah turunkan surah An-Nur yang membersihkan nama Siti Aisyah. Maka apa yang terjadi, teman-teman semua? Salah satu yang turut menfitnah Siti Aisyah adalah saudara Siti Aisyah sendiri. Ya, saudara yang selama ini dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Siti Aisyah. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, aku berjanji tidak akan lagi menafkahimu. Karena orang yang selama ini aku bantu perekonomiannya kok malah menyebarkan berita bohong tersebut. Jadi Abu Bakar berjanji gak mau lagi. Orang yang sudah aku bantu ekonominya selama ini malah ikut-ikutan memfitnah. Abu Bakar sangat marah. Maka turunlah surah An-Nur ayat 22, ibu-ibu sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Jadi Allah katakan janganlah orang-orang yang punya kelebihan harta bersumpah nggak akan memberikan bantuan lagi pada kerabatnya yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Kemudian Allah katakan hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Jadi Allah nggak nyuruh kita cuma maafin, tapi di sininya juga dilapangkan dadanya. Dilapangkan dadanya, bukan hanya di lisan dimaafin, tapi di sini minta sama Allah, ya Allah lapangkan dadanya, sakit sih ya Allah, tapi Allah kan bisa menyembuhkan hati kita, teman-teman semua. Jadi kata Allah, maafkan dan berlapang dada. Apa kata Allah berikutnya? Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah juga mengampunimu? Dia ada salah sama kamu, kamu maafkan. Sebagaimana kamu punya salah sama saya, kata Allah. Kamu kan juga punya banyak salah. Dan Allah selalu memaafkan. Dan Allah katakan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kata Allah, maafkan dan berlapang dada. Siapa yang bisa buat kita berlapang dada? Allah. Jadi minta sama Allah untuk menyembuhkan hati yang luka. Minta sama Allah untuk bisa legowo, untuk bisa berlapang dada, untuk bisa meluaskan hati seluas-luasnya. Mudah bagi Allah, nggak susah.
Asalkan Allah yang melakukan itu untuk kita. Jadi minta sama Allah punya hati seluas samudra untuk bisa memaafkan orang-orang yang pernah melukai. Siapa yang melukai? Suami dalam belasan tahun atau puluhan tahun membersamai suami. Ada kata-kata yang mungkin menyakiti, perbuatan yang mungkin menyakiti, maka minta sama Allah, ya Allah, kasih hati seluas samudra untuk bisa memaafkan. Kadang-kadang anak yang sudah semakin beranjak dewasa, beranjak remaja, mungkin ada kata-katanya atau perbuatan yang menyakiti. Mungkin orang tua yang kita nggak dididik secara benar, akan mendapatkan banyak kekerasan, mungkin kakak sendiri, adik sendiri, saudara sendiri, yang sampai hari ini kita masih terluka dengan sikapnya, minta sama Allah, ya Allah, sesuai dengan perintahmu, maafkan dan berlapang dada, maka buat hatiku ini seluas samudra, ya Allah, untuk bisa memaafkan. Dahsyatnya Al-Quran itu, Bu, kita diminta untuk memaafkan, bukan minta maaf. Artinya ya, sebelum dia minta maaf, kita sudah maafkan. Dahsyatnya, Masya Allah. Baik, teman-teman semua, tadi saya baca surah Al-Li Imran 133. Gak mudah ya Bu ya jadi orang baik, jadi orang berlapang hati itu gak mudah, berlapang dada gak mudah, makanya ganjarannya surga. Gak mudah jadi orang sabar ketika dilukai itu gak mudah, makanya ganjarannya surga. Makanya kalau kita lihat di Quran, banyak sekali ayat-ayat yang bertebaran tentang sabar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 tuh dikatakan orang-orang sabar tuh pahalanya tiada batas. Udah gak, saking susahnya perbuatan tersebut, Allah nggak lagi melipat gandakan 1 sampai 700. Ibu tahu setiap kebaikan tuh dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi khusus sabar itu dilipat gandakan tiada batas. Makanya puasa itu juga tiada batas. Kenapa? Pahalanya. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri membalasnya. Puasanya yang kita lakukan itu pahalanya tidak batas. Kenapa? Karena dalam puasa ada sabar. Ada menahan kan? Puasa itu kan sabar. Menahan, sabar supaya nggak makan, nggak minum, sabar supaya nggak marah, sabar supaya nggak maksiat gitu. Jadi dalam momentum Hari Raya Idul Fitri ini kita minta sama Allah bahwa hati kita lapang, hati kita luas untuk bisa memaafkan. Karena memaafkan itu bukan untuk orang lain. Memaafkan itu untuk diri sendiri. Bayangkan kalau hati kita tiap hari penuh dengan marah, dendam, benci, ya ini sakit, ininya juga sakit, Bu. Pikirannya juga sakit. Kalau pikiran sakit, jasadnya juga sakit, badannya sakit. Ya kan? Kalau kita lihat ibu-ibu sepuh kita yang udah 90 tahun usianya sudah sepuh-sepuh. Apa sih rahasianya awet muda, rahasianya sehat? Karena hatinya bersih, pikirannya jernih. Tapi orang yang banyak pikiran, hatinya sakit, hatinya terluka, hatinya pedih, pikirannya sakit, badannya juga sakit. Jadi kita memaafkan bukan untuk orang lain, kita memaafkan untuk diri kita sendiri supaya punya hidup yang lebih tenang, supaya punya hidup yang lebih santai gitu ya, supaya punya hidup yang lebih baik. Jadi memaafkan adalah berguna untuk diri kita sendiri. Ali Imran dalam surah satu Ali Imran dalam ayat 133 sampai 134 tadi saya katakan ciri-ciri orang bertakwa Allah sudah sebutkan. Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya, orang-orang yang sedekah baik di waktu lapang, di waktu sempit. Ada uang dia sedekah, waktu miskin dia juga sedekah. Orang-orang yang menahan marah. Dia bisa marah, dia bisa merusak, dia bisa teriak, dia bisa melakukan apapun yang buruk, dia bisa balas, bisa. Tapi dia tahan. Orang-orang yang menahan amarahnya. Makanya kata Rasul, orang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, pandai berkelahi. Orang kuat itu mampu dipres, ditahan betul amarahnya, ditahan betul lisannya supaya nggak keluar yang aneh-aneh, ditahan betul tangannya supaya nggak melakukan yang aneh-aneh gitu. Maka ditahan amarahnya. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Perbuatan yang gak mudah, khususnya bagi orang-orang yang pernah ngerasa tercabik-cabik hatinya ya dengan berbagai macam perilaku orang-orang tersebut, maka Allah mengkategorikan memaafkan kesalahan orang lain sebagai perbuatan yang sangat dahsyat. Keutamaannya luar biasa. Orang-orang ini diganjar surga dan digolongkan sebagai orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan hanya sekedar yang sholat aja atau yang ibadah-ibadah hablum minallah aja. Ternyata orang bertakwa itu ciri-cirinya adalah hati yang bersih. Makanya kalau kita ingat ada satu kisah teman-teman semua, Rasulullah sedang berkumpul bersama dengan para sahabat. Dan Rasul katakan, "Hai para sahabat, lihat, dia tuh orang yang lewat, dia penghuni surga." Hari kedua sahabat berkumpul lagi dengan Rasulullah dan Rasul katakan, "Hai para sahabatku, dia penghuni surga." Sampai hari ketiga Rasulullah mengatakan dia itu penghuni surga. Para sahabat jadi penasaran. Memangnya dia itu siapa sih?
Apa sih amalannya? Kok Rasulullah mengutamakan dia? Kenapa Rasulullah berkali-kali mengatakan dia penghuni surga? Akhirnya salah seorang sahabat menginap di rumah orang tersebut. Dilihat ibadahnya biasa-biasa saja, sholat 5 waktu ya biasa, doa ya biasa, baca Quran biasa, nggak ada yang istimewa. Kami juga mengerjakan begitu sama. Tapi ternyata ada satu yang luput dari perhatian para sahabat. Apa itu? Ternyata orang ini punya kebiasaan, Bu. Setiap malam sebelum tidur, ya Allah, dia doa. Ya Allah, tolong bersihkan hatiku ya Allah, dan aku memaafkan ya Allah semua orang yang pernah melukai hatiku ya Allah. Aku maafkan orang-orang yang pernah mengata-ngataiku, orang-orang yang pernah berbuat kasar padaku, orang-orang yang pernah mengkhianatiku. Aku maafkan ya Allah orang-orang ini ya Allah. Maka dia minta sama Allah, bersihkan hatiku ya Allah, lapangkan hatiku ya Allah. Aku minta padamu ya Allah, semoga aku menjadi orang yang bersih hati. Ya, hati yang luas seluas samudra. Jadi orang ini berdoa sama Allah agar dia diberikan kemampuan untuk punya hati yang tenang, hati yang bersih dengan memaafkan orang lain. Ternyata amalan inilah yang membuat orang itu spesial dan membuat orang itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kesannya sederhana tapi nggak mudah untuk orang-orang yang pernah disakiti. Jadi nggak ada lagi yang mengganjal di hatinya. Dia tahu bahwa Allah nggak tidur, Allah lihat, Allah tahu, Allah yang maha memberikan balasan. Tugasnya dia adalah memaafkan aja. Tugasnya Allah, Allah yang tahu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, kejahatan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan sebiji zarrah Allah balas. Kejahatan sebiji zarrah Allah balas dan Allah Maha Adil. Jadi tugas kita adalah memaafkan. Urusan balasan, urusan nanti bagaimana itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mudah seperti itu. Makanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa saja. Apa kata Rasulullah? Ada wasiat yang Rasulullah berikan pada seorang sahabat. Jika ada seseorang yang menghinamu, jika ada seseorang yang mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada pada dirimu, jangan pernah dibalas dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Oh, kamu jahatin saya. Kamu salah orang nih. Kalau kamu jahatin saya bisa lebih jahat daripada kamu. Oh, kamu buka aib saya. Kamu salah orang nih. Kalau kamu buka aib saya tahu aib kamu. Saya bisa buka aib kamu. Gitu, misalnya. Kata Rasulullah, jangan engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk, biarlah dia yang menanggungnya. Jadi kita katakan bahwa keburukan sekecil apapun Allah balas. Perbuatan keburukan, dia pun akan mendapatkannya. Itu memang sudah hukumnya Allah SWT. Jadi, eh serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala biar Allah yang bekerja dengan caranya sendiri. Teman-teman tahu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disakiti di Taif. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika dakwah di Mekah dakwanya sulit, dicaci maki, disakiti, sahabat-sahabatnya dibunuh. Pada suatu ketika Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah sangat sedih. Akhirnya Rasulullah pindah cari tempat baru untuk berdakwah namanya Taif. Dan di Taif orang-orang nggak nerima Rasulullah, nggak hanya nggak diterima, tapi juga Rasulullah disakiti, dilempari batu sampai berdarah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah beristirahat di bawah sebuah pohon dan malaikat geram. Malaikat berkata, Ya Rasul, angkat saja tanganmu dan berdoa saja sama Allah. Allah mudah untuk mengazab mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan. Kenapa? Mereka orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang nggak paham. Oleh karena itu, justru bukannya Rasul mengazab mereka, justru Rasul katakan, aku berdoa agar Allah berikan petunjuk kepada mereka dan agar ada anak keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menyakiti kita, mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia nggak tahu, mungkin nggak pernah belajar agama mungkin, atau mungkin dididik dengan pola asuh yang salah di keluarga yang sebelumnya mungkin. Jadi ada banyak husnuzon di kepala kita untuk kita bisa mencari 1.000 alasan untuk bisa memaafkannya. Itu teman-teman semua. Jadi saya punya seorang teman, mohon izin buat saya cerita. Dia bilang suami saya itu orangnya kata-katanya selalu menyakiti. Bagaimana cara ibu memaafkan suami ibu? eh saya berusaha mencari berbagai macam alasan untuk memahami keadaannya. Akhirnya saya menemukan bahwa dia dididik dari pola keluarga yang gak harmonis. Memang ayahnya suka mukul, ayahnya kasar, dia hidup dengan pola asuh yang seperti itu, maka terbentuklah karakter seperti itu gitu. Jadi kata beliau, ya akhirnya memang ya pelan-pelan gitu dengan penuh kesabaran ya pelan-pelan untuk membersamainya gitu. Jadi masing-masing perbuatan ada sesuatu yang melatar belakanginya. Itu cara kita untuk mencari 1.000 alasan supaya kita bisa mudah untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Bahwa dia bersikap seperti itu mungkin ada sesuatu yang terjadi pada dirinya di
kehidupan yang sebelumnya gitu Bu. Nggak mudah ya, itu kayaknya Masya Allah hati malaikat banget tuh kalau kita punya hati seperti itu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat hati kita lebih tenang. Begitu teman-teman semua. Dan kalau kita lihat Allah juga menyebut ibadur rahman, hamba Allah yang salih luar biasa itu dalam surah Al-Furqan 63, yaitu hamba yang nggak membalas keburukan dengan keburukan semisal gitu. Dalam surah Al-Furqan 63 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang salih itu adalah dia itu rendah hati kalau berjalan di muka bumi. Kita ini bisa marah, Bu, dengan kata-kata kasar. Kan kalau marah kita kan pasti merendahkan orang, kata-kata kasar. Kenapa kita marah? Kadang-kadang marah itu ada terselip kesombongan loh. Kadang-kadang ya kan, kalau kita marah itu terselip kesombongan. Makanya kita bisa bersumpah serapah kepada orang. Sementara yang Allah inginkan tuh adalah orang-orang yang soleh itu adalah berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan kalau ada orang jahil, ada orang yang menjahati mereka, mengata-ngatai atau melakukan perbuatan buruk, mereka mengucapkan kata-kata yang penuh dengan keselamatan, kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Wah, itu dahsyat ya, Masya Allah. Dalam surah Al-A'raf 199 Allah juga katakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Suruhlah orang-orang mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Artinya jangan ikut-ikutan dalam perbuatan-perbuatan yang gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Begitulah teman-teman semua. Boleh nggak sih kalau orang jahat sama kita, kita balas dengan kejahatan? Boleh. Boleh. Kamu pukul saya satu, saya pukul kamu satu, boleh. Kamu ajak saya ajak kamu, boleh. Boleh-boleh aja. Tapi ternyata ada yang lebih baik daripada itu, yaitu memaafkan. Makanya Allah lihat, teman-teman lihat dalam surah Fussilat 34 sampai 35. Tolaklah kebaikan dengan kejahatan, kata Allah. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, maka akan menjadi teman yang baik. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar. Jadi hanya orang-orang yang sabar saja yang nggak terlibat pada permusuhan yang terus-menerus, kebencian yang terus-menerus. Sabar ini luar biasa nih Bu. Akhlak sabar ini Masya Allah banyak sekali dibahas di dalam Al-Quran. Dan kalau kita meninggal nanti Bu, nanti malaikat-malaikat itu akan menyambut kita di pintu surga khusus untuk orang-orang yang sabar. Saking sabar itu amalannya nggak mudah. Kata malaikat apa? Assalamualaikum bima sabartum. Kamu di dunia udah capek kan? Kamu di dunia udah banyak sakitnya kan? Sekarang saatnya wahai orang-orang sabar. Salam sejahtera untukmu, untuk orang-orang sabar. Silakan masuk ke dalam surga yang di dalamnya berisi kebahagiaan selama-lamanya. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk sabar. Saya nasihat diri saya sendiri ya Bu, bukan berarti saya ini sempurna, saya pun masih banyak marahnya, masih banyak salahnya. Tapi Allah memerintahkan orang beriman untuk sabar ketika ada yang membuatnya marah atau terluka. Allah menyuruh orang-orang beriman membalas dengan kebaikan kalau ada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Dan kalau orang-orang ini melakukannya, janji Allah, Allah akan melindunginya. Allah akan memberikan keberuntungan yang besar untuknya. Orang-orang yang luar biasa. Ibu lihat dalam surah Asy-Syura ayat 40. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak sih orang yang disakiti kita doain keburukan, ya Allah hancurkan dia ya Allah. Dia sudah menyakiti saya. Boleh, boleh. Bukankah Rasul katakan bahwa salah satu doa yang mustajab adalah doa dari orang yang dizolimi? Boleh, boleh. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, kalau saya nggak salah ya, nama surah Al-Baqarah kalau saya nggak salah, ayatnya saya lupa, atau surah An-Nisa saya lupa ya suratnya. Kata Allah, Allah tidak menyukai kata-kata yang buruk kecuali kata-kata dari orang yang disakiti. Artinya boleh kok mendoakan keburukan. Orang yang dizolimi ini boleh untuk mendoakan keburukan, boleh. Tapi afdolnya memaafkan. Itu afdolnya. Tapi boleh nggak? Boleh. Boleh, tapi afdolnya memaafkan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan kalau dia berbuat jahat sama kita, kita buat jahat sama dia, itu nggak berhenti, akan terus-menerus saling balas dendam terus-menerus. Dia melukai kita, kita melukai dia. Dia melukai kita, balas dendam terus-menerus, nggak berhenti-berhenti. Tapi kalau diputus mata rantai kebencian itu, diputus mata rantai kejahatan itu dengan kebaikan yang kita lakukan, maka insya Allah, Allah berikan, kata Allah, Allah janji memberikan keberuntungan yang besar kepada kita. Itu ya, ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi, nasihat dari saya untuk diri saya sendiri,
terakhir pada hari ini sebelum kita tanya jawab. Mungkin dua pertanyaan ya, Bu. Sudahlah maafkan orang tersebut agar Allah memaafkan kita. Maafkan dia agar Allah memaafkan kita. Allah minta kepada Allah agar Allah hilangkan dendam di hati kita, agar Allah hilangkan rasa sakit di hati kita. Mudah kan bagi Allah? Allah kan mudah bagi Allah untuk menghapus rasa sakit di hati kita. Dan minta sama Allah untuk kita bisa mendoakan dia. Ya Allah, ubah dia menjadi orang baik. Sebagaimana Rasul doakan orang-orang Taif, ya Allah, mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti, mereka nggak paham, ya Allah. Aku berdoa, ya Allah, semoga mereka jadi orang yang lebih baik, keturunan mereka jadi orang yang lebih baik. Maka akan siapapun yang telah menyakiti kita, ya Allah, berikan petunjuk bagi hatinya, maniskan, lembutkan lisannya, ya Allah, lembutkan perbuatannya, ya Allah, agar dia menjadi orang yang lebih baik. Dan saya pun, ya Allah, menjadi orang lebih baik dengan bisa memaafkan dan bisa sabar dalam menghadapinya. Gitu, Bu. Masya Allah ya, ini kayaknya mudah dibicarakan, nggak mudah dilakukan ini, Bu. Saya bisa ngomong begini nggak mudah dilakukan, tapi mudah diucapkan ya ujian kita, Bu ya. Jadi maafkanlah, hapuskan dendam kita, maafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita pula. Ingat bahwa Allah Maha Pengampun. Semua dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah bertobat dan nasuha, walaupun kita punya dosa yang besar. Lantas kenapa kita sebagai manusia nggak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Padahal mungkin kesalahan itu kesalahan yang sekali saja atau kesalahan yang sebenarnya kita bisa kok untuk memaafkan insya Allah. Maaf terakhir dari saya, memaafkan tapi nggak bisa melupakan gimana? Boleh nggak? Terakhir dari saya Bu ya, satu kisah. Rasulullah itu pernah sangat terluka akan perbuatan Wahsy. Siapa itu Wahsy? Wahsy itu yang membunuh paman Rasul Hamzah bin Abdul Muthalib pada perang Uhud. Wahsy itu membunuh pamannya Nabi pada perang Uhud, dibelah dadanya, lalu jantungnya itu dimakan oleh seorang wanita namanya Hindun. Pada peristiwa Fathu Mekah tahun 8 Hijriah itu berbondong-bondong orang masuk Islam. Wahsy akhirnya masuk Islam. Kemudian Wahsy berdiri di hadapan Rasul. Kata Rasul, engkau Wahsy membunuh pamanku? Kata Wahsy, iya ya Rasulullah. Bagaimana cara engkau membunuh pamanku? Maka Wahsy menceritakan bagaimana dia membunuh pamannya Nabi, bagaimana dibelah dadanya, bagaimana dirusak ya, telinganya, hidungnya, jasadnya rusak gitu. Dan Rasul sangat terluka mendengar itu. Maka Rasul katakan, Rasul memaafkan Wahsy. Wahsy menjadi seorang muslim yang baik. Tapi Rasul nggak bisa lihat wajah Wahsy. Karena setiap kali Rasulullah memandang wajah Wahsy, Rasulullah teringat akan luka itu. Maka Rasul minta pada Wahsy, jauhkanlah Wahsy dirimu dari pandanganku. Rasul maafkan, maafkan. Tapi untuk bertemu butuh waktu. Gitu. Karena kalau ngelihat lagi, nanti lukanya keinget lagi. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa memaafkan itu harus. Namun untuk menatap lagi mungkin perlu waktu untuk bisa sembuh gitu. Nggak ada masalah, Bu. Daripada kita ngeliat tapi kita terluka lagi. Begitu. Jadi maafkan untuk nggak bertemu, nggak masalah nggak bertemu. Untuk nggak lihat dulu, nggak apa-apa nggak lihat dulu. Untuk menjaga hati kita tetap tenang dan hati kita tetap lapang. Karena khawatir kalau lihat lagi semakin terluka lagi, ingat lagi gitu. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Yang paling penting hati kita tenang, hidup kita tenang insya Allah. Baik Ibu, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Semangat berbahagia dalam menjalankan hari-hari. Selamat berkumpul dengan anggota keluarga dan Allah jaga ibu-ibu sekalian insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.